lalu setelah ini buktinya akan didupai. Perayaan yang tidak berbeda dengan perayaan pemakaman umat biasa. pada umumnya ya. Ya. Tidak ada panggung di sana, Tidak. sesuai dengan permintaan Paus Fransiskus. Dan ada Injil yang di atas peti, itu melambangkan bahwa harapannya untuk karena dia telah mengikuti Yesus dan mewartakan Yesus selama hidupnya, harapan untuk bangkit bersama dia. Kita lihat ada perwakilan berbagai negara. Ini perwakilan dari negara Italia tadi. Tadi juga kita sempat lihat ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, juga ada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron. Memang terkonfirmasi ada 164 kepala negara yang hadir di pemakaman Paus Fransiskus pada siang hari ini, siang hari waktu Vatikan atau sore hari waktu Indonesia. Kalau disimak ini yang sedang dinyanyikan tadi apa, Mas? Untuk lagu-lagu pengantar untuk bisa ini kemudian akan dilakukan ritus commendatio dan benedictio. Saudara-saudari terkasih, kita serahkan jiwa Paus kita, Fransiskus Uskup Gereja Katolik, kepada belas kasih Allah yang paling lembut, Dia yang meneguhkan saudara-saudaranya dalam iman akan kebangkitan. Admite eum quesumus in celorum sanctorium, ubi cum omnibus electis tuis eterna gloria fluatur. Gratias tibi agimus, Domine, pro omnibus beneficis que in tua bontate ad utilitatem plebis tue ei concessisti. Ecclesiae pastore urbate dona solatium fidei et spei fortitudinem. Tibi Pater fons vitae in spiritu vivificante per Christum mortis victorem omnis honore gloria in saecula saeculorum. Lagu tadi yang disampaikan, yang kita dengarkan adalah mengenai kepercayaan bahwa Tuhan telah bangkit dan suatu hari aku akan bangkit juga bersama Dia. Dan
tadi doa yang disampaikan juga mengenai kemurahan hati Tuhan dan mengatakan bahwa Fransiskus yang telah diangkat oleh Tuhan sebagai penerus Petrus dan gembala gereja, pewarta firman-Nya, dia tak kenal takut dan penyalur yang setia dari misteri ilahi. Dan tadi doa juga menyampaikan agar beliau menikmati kemuliaan abadi bersama semua orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir doanya tadi adalah tentang bagaimana gereja yang telah kehilangan hambanya diminta agar dianugerahkan kesatuan dalam iman dan kekuatan dalam harapan, dan meminta kepada Bapa sebagai sumber kehidupan dalam Roh yang memberi kehidupan, dimuliakan, kami dimuliakan, dan memberikan segala hormat pada Kristus yang mengalahkan maut. Ini kita sekarang sudah berada di saat-saat terakhir. Kalau kita lihat para kardinal sudah mulai akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Tampak para petugas yang akan membawa peti jenazah Paus juga sudah mulai bergerak seperti itu ya. Setelah ini biasanya apa nih Mas Erik? Mereka akan berada di Basilika Santo Petrus, besar untuk menantikan proses untuk dibawanya nanti peti ke Basilika Santa Maria Maggiore. Biasanya kalau paus-paus yang terdahulu, setelah ini petinya akan dibawa masuk ke Basilika Santo Petrus untuk Langsung dikebumikan. Untuk dikebumikan. Nah, karena permintaan dari Paus Fransiskus, maka setelah ini peti jenazahnya akan dibawa ke Santa Maria Maggiore. Kita juga nanti akan melihat seperti apa iring-iringan mobil jenazah akan melalui jalan yang di mana. Kita juga akan melihat bagaimana umat yang juga menanti untuk melihat terakhir kalinya peti jenazah Paus Fransiskus. Kalau kita lihat tadi sepertinya tidak ada berkat penutup ya Mas Erlip ya? Tidak ada, tidak ada berkat penutup yang seperti biasa juga dilakukan. Biasanya ketika prosesi peti jenazah akan dimasukkan ke dalam makam, apa yang akan apakah ada ibadat lainnya di dalam atau seperti apa Mas Erlip? Biasanya ada doa lagi untuk penguburan, tapi yang sejauh ini saya dapatkan informasi bahwa itu akan dilakukan secara tertutup di Santa Maria Maggiore. Sekarang ini umat akan mungkin dapat melihat beliau dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore agar umat yang belum sempat memberikan penghormatan terakhir dapat melihat beliau dan menemani beliau untuk dapat dimakamkan di tempat peristatannya yang terakhir di Santa Maria Maggiore. Dan kuburannya yang saya lihat dari gambar yang beredar juga sangat sederhana. Betul. Hanya berupa tulisan Fransiskus. Dia tidak mau disebut Fransiskus the First, juga tidak mau. Karena memang biasanya kalau paus bernama pertama ya Betul. tidak ada. Lalu hanya ada salib yang biasanya dia bawa. Oke, nanti kita akan melanjutkan prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Nanti akan ada arak-arakan dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Akan diteruskan oleh rekan saya usai jeda, rekan saya Cindy Parmadi. Mas Erlip, ditahan dulu di sini, nanti akan dilanjutkan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.